Modul pembelajaran PAI kelas 12 beriman kepada kitab-kitab Allah. SMAN 1 Tenjo, tahun pelajaran. Tahun 2025 sampai tahun 2026. Oleh Badrudin, SAG, MM. A. Capaian pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, menyebutkan kitab-kitab Allah yang wajib diimani, menjelaskan isi pokok dan fungsi kitab-kitab Allah, menunjukkan sikap beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari, membedakan antara kitab dan suhuf yang diturunkan Allah. B. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami secara mendalam konsep iman kepada kitab-kitab Allah, mengidentifikasi kitab-kitab Allah beserta rasul penerimanya, menunjukkan sikap hormat, patuh, dan berpedoman pada Al-Quran sebagai kitab terakhir dan penyempurna, mengaitkan nilai iman kepada kitab Allah dengan kehidupan sosial, budaya, dan era digital. C. Materi pembelajaran. 1. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitab sebagai pedoman hidup bagi manusia. 2. Kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS. Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 1. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitab sebagai pedoman hidup bagi manusia. 2. Kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS. Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kedudukan Al-Quran, kitab terakhir dan penyempurna, terjaga keasliannya, berlaku sepanjang zaman, memuat ajaran universal, akidah, ibadah, muamalah, akhlak. 6. Implementasi iman kepada kitab-kitab Allah. Membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Menghormati kitab suci agama lain dengan sikap toleran. Menjadikan Al-Quran pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan Al-Quran sebagai filter di era digital agar tidak terjerumus pada hoaks, fitnah, dan kemaksiatan. D. Metode dan model pembelajaran pendekatan, deep learning, meaningful, mindful, joyful learning. Model, diskusi, problem-based learning, PBL, dan project-based learning, PJBL. Metode, ceramah interaktif, tanya-jawab, diskusi kelompok, presentasi, refleksi. E. Kegiatan pembelajaran. 1. Pendahuluan, 10 menit. Guru memberi salam, doa, dan apersepsi. Mengaitkan materi sebelumnya, iman kepada malaikat, dengan materi baru, iman kepada kitab. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 2. Kegiatan inti, 60 menit. Eksplorasi. Guru menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Menyajikan tabel kitab, rasul penerima, dan isi pokok ajaran. Diskusi. Siswa dibagi kelompok, mendiskusikan perbedaan kitab dan suhuf. Kelompok lain mencari contoh perilaku beriman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Presentasi dan tanya jawab. Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Guru memberi penguatan dengan dalil Al-Quran, QS. Al-Baqarah, 2, QS. Al-Maidah, 48, QS. Al-A'raf, 52. Refleksi. Siswa menuliskan satu sikap yang akan mereka lakukan untuk mengamalkan iman kepada kitab Allah di era digital. 3. Penutup, 10 menit. Guru bersama siswa menyimpulkan materi. Guru memberi motivasi agar senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Doa penutup. Isi pokok Al-Quran dan nama-nama lain Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup umat manusia. Isi pokok Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian besar. 1. Akidah, keimanan, menjelaskan tentang rukun iman, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada-qadar. Menegaskan keesaan Allah, tauhid, dan menolak segala bentuk syirik. Contoh ayat, QS.
Al-Ikhlas 1-4. 2. Ibadah dan syariat, mengatur tata cara beribadah kepada Allah, salat, zakat, puasa, haji. Menjelaskan hukum-hukum halal dan haram. Menetapkan aturan dalam kehidupan sosial, muamalah, pernikahan, warisan, jual beli, daur. Contoh ayat, IS. Al-Baqarah 183, puasa. 3. Akhlak, etika dan moral. Mengajarkan akhlak mulia terhadap Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Memberi teladan dari kisah para nabi, rasul, dan orang saleh. Melarang sifat tercela seperti sombong, iri, dengki, dusta, dan zalim. Contoh ayat, QS. Al-Hujurat 13, persaudaraan. 4. Kisah dan sejarah. Kisah para nabi, umat terdahulu, orang-orang saleh, dan kaum durhaka. Menjadi pelajaran dan teladan bagi umat manusia. Contoh, kisah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Yusuf. B. Nama-nama lain Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan. Karena Al-Quran adalah kitab yang selalu dibaca oleh umat Islam. Alkitab artinya kitab tertulis, menunjukkan bahwa wahyu Allah sudah dihimpun dalam bentuk mushaf. Al-Furqan artinya pembeda, membeda-bedakan antara yang benar, hak, dan salah, batil. Dalil, QS. Al-Furqan 1. As-Zikr artinya peringatan, pengingat. Al-Quran menjadi pengingat manusia terhadap ajaran Allah. Dalil, QS. Al-Hijr 9. Al-Huda artinya petunjuk, memberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Dalil, QS. Al-Baqarah 2. As-Sifa artinya obat, penyembuh. Penyembuh penyakit hati, syirik, dengki, sombong, dan memberi ketenangan jiwa. Dalil, QS. Al-Isra 82. Al-Mau'izah artinya nasihat, pelajaran, memberi peringatan dan pelajaran hidup. Dalil, QS. Yunus 57. An-Nur artinya cahaya, menjadi cahaya kehidupan manusia agar tidak tersesat. Dalil, QS. An-Nisa 174. C. Kesimpulan, isi pokok Al-Quran, akidah, ibadah, syariat, akhlak, kisah, sejarah. Nama-nama lain Al-Quran, Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, As-Zikr, Al-Huda, As-Sifa, Al-Mau'izah, An-Nur, dan lainnya. Setiap nama memiliki makna yang menunjukkan fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia sepanjang zaman. Alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmu s-salihatu. Nashkurukum ala husni istima'ikum. Narju an yakuna ad-darsu nafi'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat MYA sempurnalah segala amal kebaikan. Terima kasih atas perhatian kalian, semoga pelajaran ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.